Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Pagi hari ini tanggal 2 Januari tahun 2024, saya terberkati dengan firman Tuhan di Amsal 16 ayat 23 sampai 24. Begini bunyi firman Tuhan. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Puji Tuhan. Gemar pagi hari ini saya beri judul Pentingnya Hikmat Tuhan agar kita menjadi pelaku yang benar. Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini mari kita sama-sama belajar betapa pentingnya hikmat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi hati, lidah, bibir kita. Ada pepatah mengatakan lidah memang tidak bertulang. Oleh karena itu, lidah mudah sekali mengucapkan kata-kata, entah itu menyakitkan, entah itu kebohongan, atau kata-kata yang membangkitkan, yang memberi semangat, atau memberi dorongan yang positif kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari pagi hari ini kita belajar bagaimana hikmat Tuhan mengendalikan hidup kita, terutama untuk hati, lidah, bibir kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadikan mulut kita sebagai alat kebenaran. Dan semua itu diawali dengan hati yang bijaksana dan pikiran yang berhikmat. Orang yang bijak hati disebut berpengertian. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya sebagai alat kebenaran. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Demikian juga ketika kita membaca firman Tuhan, betapa pentingnya hikmat itu. Betapa pentingnya akal budi yang diberikan oleh Tuhan, supaya kita mengerti bukan hanya tulisan yang ada di firman itu, tapi kita lebih lagi mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan, apa yang terjadi di dalam firman itu, apa yang sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita anak-anak Tuhan, supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku yang benar dan kita bisa melakukan firman Tuhan itu dengan benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya membaca, bukan hanya menafsirkan dengan sepengetahuan kita, tetapi kita memerlukan hikmat Tuhan untuk mengartikan firman Tuhan itu. Itulah kritik Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat di dalam Matius 15 ayat 7-9. Di sana Tuhan mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi Bapak Ibu, di sini betapa pentingnya kita memiliki hati yang bijaksana dan pikiran yang berhikmat, supaya kita mampu menjadi pelaku-pelaku yang benar dalam hidup kita. Ciri anak Tuhan yang berhikmat bisa berkata seperti yang dikatakan Yakobus. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Panjang sabar itu adalah atribut Allah. Itu juga yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Seperti pengalaman saya bekerja di bidang rumah sakit, di mana pasien-pasien yang sakit saat mendengarkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberi semangat, perkataan-perkataan yang positif dari tim medis, itu memperoleh hal yang positif untuk pasien. Pasien menjadi lebih cepat sembuh.
karena pasien mempunyai keyakinan bahwa dia bisa sembuh. Berbeda dengan pasien yang tidak diberi hal-hal yang positif, tidak diberi perkataan yang positif yang membangun, tapi yang membuat mereka lebih down, itu akan memperburuk kondisi pasien. Mari kita mulai pagi hari ini belajar mempunyai hikmat dan mengelola lidah bibir kita dengan benar supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa mengawali pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami pagi hari ini, di mana kami harus belajar mengelola hati, mulut, lidah kami Tuhan, supaya kami lebih berhikmat dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku yang benar di hadapan-Mu. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang cepat mendengar tapi lambat untuk berbicara, supaya kami bisa mengontrol apa yang kami katakan, supaya kami tidak menyakiti hati orang-orang di sekeliling kami, tapi kami bisa membangun, memberi semangat positif, dan memberi damai sejahtera bagi orang-orang di sekeliling kami. Ampuni kami Tuhan, sertai kami selalu di tahun baru ini Tuhan, seperti Engkau menyertai kami di tahun-tahun sebelumnya. Kami percaya Tuhan, masa depan kami indah ada di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap semangat untuk menyampaikan hal-hal yang positif untuk membangun orang-orang di sekeliling kita. Salam berkemar, Tuhan Yesus memberkati.